Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama, oleh Ellen G. White, 21 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru ilahi bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua, agar dapat memiliki pendidikan yang tertinggi yang diberikan oleh guru ilahi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sian Tangka. Kepada Ibu Sian, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 21 November 2024, dengan judul Guru Ilahi. Ayat temanya terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 19. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Bacaannya, ada bahaya yang pasti dalam menasihati para siswa untuk mengejar satu jalur pendidikan demi satu jalur pendidikan, dan membiarkan mereka berpikir bahwa dengan melakukannya mereka akan mencapai kesempurnaan. Pendidikan yang akan diperoleh hanya akan kurang dalam segala hal. Tuhan berkata, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan." Di manakah orang-orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantahan dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ini adalah rancangan Allah, dan melalui generasi-generasi berikutnya, melalui berabad-abad kekafiran, rencana ini telah dilaksanakan, bukan sebagai percobaan, tetapi sebagai cara yang disetujui untuk menyebarkan Injil. Melalui metode ini sejak awal, keyakinan datang kepada manusia, dan dunia tercerahkan mengenai Injil Allah. Tingkat pendidikan tertinggi yang dapat dicapai oleh setiap manusia adalah pendidikan yang diberikan oleh guru ilahi. Inilah pengetahuan yang dalam arti khusus akan sangat dibutuhkan saat kita mendekati akhir sejarah dunia ini. Dan setiap orang akan memperoleh pendidikan semacam ini dengan baik. Tuhan menghendaki agar pria dan wanita berada di bawah pelatihannya. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk membawa pikiran manusia keluar dari kegelapan menuju terang Allah yang menakjubkan. Sebagai alat-alat manusiawinya, kita harus dengan iman yang hidup melaksanakan rencana-rencananya. Apakah kita berada dalam kondisi di mana iman kita tidak akan bekerja untuk kemuliaan Allah? Atau apakah kita bejana yang sesuai untuk digunakan oleh sang guru yang dipersiapkan untuk setiap pekerjaan baik? Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ia menerima pendidikan dalam pemeliharaan Allah. Tetapi sebagian besar dari pendidikan itu harus dilupakan dan dianggap sebagai kebodohan. Percobaan hikmat dunia telah diuji sepenuhnya dengan kedatangan Kristus, dan hikmat manusia yang dibanggakan telah terbukti tidak memadai. Pria dan wanita
tidak mengetahui hikmat sejati yang berasal dari sumber segala kebaikan. Hikmat dunia ditimbang dengan neraca dan ditemukan ringan. Dikutip dari buku Fundamentals of Christian Education, halaman 359 sampai 361. Demikian bacaan renungan pagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Ibu Sian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang hikmat, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 10, tahun 1886 paragraf 6 yang berbunyi, "Bersama Kristus, sumber hikmat untuk membimbing Anda akan memiliki keterampilan dalam penyembuhan jiwa dan tubuh." Yesus adalah sumber hikmat. Yesus adalah Sang Hikmat. Karenanya, dalam belajar yang kita perlukan adalah Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam North Pacific Union Gleaner tanggal 17 Februari tahun 1909 paragraf 9 yang berbunyi, "Para guru mungkin mengira bahwa mereka dapat mengajar dengan hikmat mereka sendiri sambil mempertahankan ketidaksempurnaan manusiawi mereka. Tetapi Kristus, Guru Ilahi, yang pekerjaannya adalah memulihkan kepada manusia apa yang hilang karena kejatuhan, menguduskan dirinya untuk pekerjaannya." Yesus adalah Guru Ilahi, sebab Yesus adalah sumber hikmat. Dan renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 342, paragraf 2. Tingkat pendidikan tertinggi yang dapat dicapai oleh setiap manusia adalah pendidikan yang diberikan oleh Guru Ilahi. Inilah pengetahuan yang dalam arti khusus akan sangat kita butuhkan saat kita mendekati akhir sejarah dunia ini, dan setiap orang akan memperoleh pendidikan semacam ini dengan baik. Tuhan menghendaki agar pria dan wanita berada di bawah pelatihannya. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk membawa pikiran manusia keluar dari kegelapan menuju terang Allah yang menakjubkan. Pendidikan tertinggi hanya kita peroleh dari Guru Ilahi kita yang adalah Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya Yesus mau supaya setiap orang Dia ajar. Nah, apakah yang perlu diajar? Pikiran kita. Perhatikan kalimat ditandai warna hijau. Ada pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk membawa pikiran manusia keluar dari kegelapan menuju terang Allah yang menakjubkan. Pikiran kita gelap dan perlu diajar oleh Yesus, Sang Guru Ilahi, sumber hikmat agar menerima terangnya yang ajaib. Karenanya ada kutipan menarik yang perlu saudara sekalian ketahui dan ingat. Dalam The Review and Herald tanggal 26 Juli tahun 1892 paragraf 7. Kita memiliki banyak pelajaran untuk dipelajari dan banyak sekali yang harus dilupakan. Hanya Allah dan sorga yang tidak pernah salah. Mereka yang berpikir bahwa mereka tidak akan pernah harus melepaskan pandangan yang mereka junjung tinggi, tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengubah pendapat, akan kecewa. Selama kita berpegang teguh pada ide dan pendapat kita sendiri, dengan kegigihan yang teguh, kita tidak akan dapat memiliki kesatuan yang didoakan Kristus. Kenapa banyak sekali pelajaran yang harus kita lupakan atau kita tinggalkan? Karena pelajaran-pelajaran tersebut bukan dari Yesus. Dan untuk belajar dari Yesus, Sang Guru Ilahi, kita harus mau melepaskan pandangan kita yang kita junjung tinggi. Kita harus mau melepaskan ide-ide kita, pendapat-pendapat kita. Maka kita dapat belajar dari Yesus, dan hasilnya kita dapat dipersatukan dalam Yesus. Inilah yang Musa alami. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 342 paragraf 3. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ia menerima pendidikan dalam pemeliharaan Allah. Tetapi sebagian besar dari pendidikan itu harus dilupakan
dan dianggap sebagai kebodohan. Hal yang sama dialami oleh para pionir gereja Advent. Perhatikan, dalam The Review and Herald tanggal 26 Juli tahun 1892 paragraf 4 berkata, "Mereka yang sungguh-sungguh menginginkan kebenaran tidak akan ragu untuk membuka posisi mereka untuk penyelidikan dan kritik, dan tidak akan terganggu jika pendapat dan ide mereka bertentangan." Inilah semangat yang dijunjung tinggi di antara kami 40 tahun yang lalu. Kami akan berkumpul bersama dengan beban jiwa, berdoa agar kami dapat menjadi satu dalam iman dan doktrin, karena kami tahu bahwa Kristus tidak terbagi. Para pionir kita mau terbuka kepada kebenaran dan berkumpul bersama untuk belajar dari Yesus agar mereka menjadi satu dalam iman dan doktrin, sebab mereka tahu Yesus tidak terbagi. Bagaimana dengan kita? Masih dalam artikel yang sama dan dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat lanjutkan. Satu persatu pokok bahasan dijadikan materi bahasan penyelidikan. Kekhidmatan menjadi ciri khas diskusi penyelidikan ini. Kitab suci dibuka dengan rasa kagum. Seringkali kami berpuasa agar kami lebih siap memahami kebenaran. Setelah doa yang sungguh-sungguh, jika ada pokok bahasan yang tidak dipahami, hal itu dibahas dan masing-masing mengungkapkan pendapatnya dengan bebas. Kemudian kami akan kembali menundukkan kepala dalam doa dan permohonan yang sungguh-sungguh naik ke sorga, agar Allah akan membantu kami untuk saling memahami, agar kami dapat menjadi satu seperti Kristus dan Bapa adalah satu. Perhatikan, dari tadi dapat kita lihat para pionir belajar firman Tuhan tidak hanya untuk mengerti akan kebenaran, tetapi tujuannya adalah agar menjadi satu, sama seperti Kristus dan Bapa adalah satu. Dan bila ada kebenaran yang belum dapat dimengerti, maka Roh Allah menguasai Nyonya White dan Allah menjelaskannya kepada Nyonya White. Lalu mereka pun secara kesatuan harmonis menerimanya. Mereka menjadi satu pikiran dan satu roh. Sungguh suatu teladan idaman bagi kita. Kita rindu dapat mengalami apa yang para pionir alami. Karenanya ingat, kita memiliki banyak pelajaran untuk dipelajari dan banyak sekali yang harus dilupakan atau ditinggalkan. Dan mulai belajar dari guru ilahi kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Testimonies for the Church, volume 7, halaman 159 paragraf 1 berkata, Guru ilahi mengatakan, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan akan dosa. Guru ilahi adalah Yesus Kristus. Karenanya hanya Roh-Nya Kristus yang kompeten mengajar kita. Jangan mau roh yang lain. Buka hati dan izinkan Roh Kristus masuk dan ajar. Maka kita akan satu hati, satu pikiran, satu doktrin, dan satu iman. Terlebih, kesatuan yang Yesus doakan menjadi bagian kita. Kita satu seperti Yesus dan Bapa satu. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dan vital pada pagi hari ini. Penting bagi kami untuk belajar, tetapi penting bagi kami juga untuk mau meninggalkan begitu banyak pelajaran yang telah kami pelajari, sebab itu bukan dari Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup kami, dan biarlah kami semua yang percaya oleh iman menerima Kristus dalam hati kami, sebab hanya Roh Kristus yang kompeten mengajar kami. Dan kami pun tidak hanya dituntun ke dalam seluruh kebenaran, tapi kami menjadi satu dalam iman, dalam doktrin, dalam roh, teristimewa menjadi satu sama seperti Kristus dan Bapa adalah satu.
beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.